Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1141. Akar yang dalam dan kondisi yang matang, sehingga menerima peramalan akan pencapaian kebudaan. Sang Maha tersadarkan, Buddha memuji murid pertamanya, Kaundinya. Selama kalpa sebanyak butiran debu di seluruh alam semesta, dia telah mengikuti gurunya dalam wujud sementara untuk membimbing para makhluk. Jadi memiliki akar yang dalam dan kondisi yang matang. Dia mengikuti Buddha merespon pada dunia di Taman Rusa Isipatana, di mana setelah mendengarkan Dharma, dia adalah orang yang pertama tercerahkan. Sekarang dia menerima peramalan akan pencapaian kebudaan kelak. Buddha, Sang Maha tersadarkan, memuji murid pertamanya, Kaundinya. Kaundinya seharusnya banyak dari kita yang mengenal Kaundinya. Seharusnya mengetahui tentang Kaundinya. Saat ketika Buddha tercerahkan, di Taman Rusa Isipatana mengajarkan 4 kebenaran mulia. Kaundinya merupakan murid yang pertama, memahami penderitaan di dunia. Di antara murid Sang Buddha yang mendengarkan Dharma, dia adalah orang pertama yang tersadarkan, yang telah memahami kebenaran sejati dari penderitaan. Salah satu murid utama, Kaundinya juga merupakan orang dari kalangan istana. Pada saat Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, hati raja tidak bisa tenang. Maka meminta 5 orang kerabat istana, beberapa sesepuh dan saudara, segera pergi mencari. Setelah menemukan pangeran, bukannya berhasil membujuk pangeran untuk kembali ke istana, tetapi lebih tersentuh oleh niat pangeran yang ingin melatih diri. Jadi tersentuh. Saat itu, dia mengikuti Pangeran Siddhartha pergi melatih diri. Proses pelatihan yang sangat berat yaitu praktik keras. Tapi setelah Pangeran Siddhartha menjalaninya dalam waktu yang lama, berpikir jika hanya praktik keras seperti itu bukan yang pamungkas. Maka beliau meninggalkan hutan Uruvilla, membersihkan lapisan kotoran yang sudah bertahun melekat di tubuh. Di tepi sungai Niranjan, setelah naik dari tempat tersebut, karena sudah praktik keras dalam waktu lama, setelah selesai mandi, tubuhnya lemah maka jatuh pingsan di pinggir sungai. Barulah bertemu wanita penggembala yang memberi persembahan. Untuk mengembalikan staminanya, di bawah pohon besar di hutan Bodhi, mulai duduk meditasi dan memasuki perenungan. Di tempat itu selama 21 hari, dengan perjalanannya mencari jawaban, praktik keras perjalanannya dalam pembinaan diri, telah menapaki jalan pembinaan diri, dan kembali melakukan perenungan yang tenang dalam batin. Alam semesta begitu luas, dan dunia penuh dengan penderitaan. Dia memadukan segala pengalaman dalam proses pembinaan dirinya. Kemudian perlahan-lahan menyusunnya menjadi sebuah jalan. Cara berpikir ini, jalan pemikiran ini, adalah jalan menuju pencerahan. Tiba-tiba ia tersadarkan dan menjadi satu dengan semesta alam. Lautan pencerahan hakikinya terbuka lebar. Ia mencapai jalan Bodhi yang agung dan lurus. Dunia batinnya tercerahkan dengan sempurna. Dia dapat memahami tanpa rintangan. Keadaan batin seperti ini sulit digambarkan. Setelah berdiam dalam meditasi, ia mulai menjernihkan pikirannya. Segala hal dari masa lampau telah tersaring. Batinnya menjadi hening dan jernih. Sifat tercerahkan yang dimilikinya, lautan pencerahannya terbuka luas, dan jalan Bodhi yang agung muncul. Dengan pikiran yang hening dan jernih, ia memasuki kondisi yang tenang dan hening. Di dalam kondisi yang tenang dan hening, ia berpadu menjadi satu dengan semesta alam. Dengan perlahan-lahan merenungkannya, ia memahami prinsip kebenarannya. Ini adalah prinsip kebenaran yang agung. Ternyata setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan, dan bukan hanya manusia. Segala makhluk, semua benda bergerak dan benda hidup memiliki sifat kebudaan. Jadi hal pertama yang diucapkan adalah, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaan Tathagata. Hanya sebersit kekotoran batin yang membawa kita jatuh ke 3 kelompok alam.
5 alam kehidupan, dan 4 jenis kelahiran. Beginilah bagaimana penderitaan hidup bermula. Inilah yang dipahaminya. Akan tetapi bagaimana caranya? Supaya setiap orang dapat menghayatinya, merenung dan merenungkan lagi. Selama 21 hari memasuki perenungan, merasa apakah makhluk hidup mempunyai caranya. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan ini. Bagaimana cara supaya setiap orang percaya dan meresap ke dalam hati. Kemudian baru mulai bagaimana caranya. Menyingkirkan begitu banyak kegelapan batin, kerisauan dan delusi sebanyak butiran debu. Ini sulit. Ada satu titik di saat memikirkan kesulitan. Pada saat ini jalan tembus ke segenap arah. 4 mata angin tengah, tenggara, barat daya, barat laut dan timur laut, atas dan bawah, sehingga 10 penjuru dunia pada Buddha dan Bodhisattva. Dewa dan manusia muncul. Dalam kondisi yang sangat luar biasa ini, lalu menghibur Sakyamuni, mulai berkata kepadanya, setiap Buddha yang lahir di alam manusia tidaklah gampang. Waktu yang begitu lama baru ada sesosok Buddha yang muncul di alam manusia. Begitu dia benar-benar menembus prinsip kebenaran dari segala sesuatu alam semesta. Dia harus cepat-cepat segera menemukan cara untuk memanfaatkan waktu, untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Bagaimana cara menyelamatkan dan membimbingnya? Semua Buddha ajarannya sama. Makhluk hidup bodoh dan lamban. Jika harus menggunakan berbagai metode terampil sebagai pengajaran, membuka pintu metode terampil untuk para makhluk. Setiap Buddha melakukan hal yang sama. Direnungkan dengan baik-baik, kemudian ambil keputusan. Mulai dari kehidupan paling mendasar yang bisa dipahami, yang paling realistis, yang bisa dirasakan, itu adalah penderitaan. Jadi dharma yang dibabarkan Sang Buddha sewaktu di Taman Rusa Isipatana adalah 4 kebenaran mulia. Mulai dari penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Hanya 4 konsep, tetapi ada 5 orang. Yang pertama bisa menghayati dan memahami kebenaran sejati penderitaan. Memahami penderitaan berasal dari keinginan orang. Ketika muncul kebodohan batin dan kerisauan, itu akan menarik kondisi luar. Kondisi luar dan batin dalam tubuh menyatu. Tubuh mulai bereaksi, lalu mulai menciptakan karma. Karma karena sudah tercipta. Setiap hari tanpa henti terus-menerus menciptakannya lagi. Hukum sebab musabab akan datang terus muncul. Kita sudah mengetahuinya sekarang. Ini dinamakan dari sebersih pikiran kegelapan batin, membawa semuanya itu menjadi berbagai kerisauan. Masuk ke 3 kelompok alam, 6 alam kehidupan, terus berputar dalam siklus ini. Tidak ada cara untuk terbebas keluar. Kaudinya telah menyadari dan memahami hal ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Masih belum mengetahui. Tidak perlu tergesa. Sang Buddha mengulanginya lagi. Kedua kalinya membabarkan dharma. Masih belum memahami. Tidak perlu tergesa. Diulangi sekali lagi. Inilah yang dinamakan 3 kali memutar roda dharma dari 4 kebenaran mulia. Ini adalah ketika Sang Buddha pertama kali mencapai pencerahan, membabarkan dharma di Taman Rusa Isipatana. 3 kali memutar roda dharma dari 4 kebenaran mulia. Kaudinya yang pertama tercerahkan. Sang Buddha juga memuji Kaudinya sebagai murid pertama sejak di istana. Ia juga sesepuh dari Pangeran Siddhartha. Namun ketika Sang Buddha meninggalkan kehidupan duniawi, ia mengikuti Sang Buddha. Ketika Sang Buddha mencapai kebudaan, ia juga sebagai orang yang pertama menyadari Buddha Dharma. Oleh karena itu, disebut sebagai murid pertama. Penderitaan sungguh merupakan penderitaan. Chihui kembali dari Yordania. Kemarin dia menjelaskan situasi di Yordania. Betapa menderita mendengarkan setiap kalimat, tidak ada yang tidak menderita. Para pengungsi telah meninggalkan rumah mereka. Berdesakan di tempat pengungsian itu selama 5 tahun. Tetapi tempat pengungsi lainnya di Jatari membuat mereka bisa tenang.
Tempat ini juga sudah ada selama 3 tahun. Pengungsi tahun 2011 pergi ke Yordania. Total selama 5 tahun, sekarang menyediakan sebuah lokasi untuk mereka. Juga selama lebih dari 3 tahun, telah menjadi kota baru. Para pengungsi semua terus memikirkan untuk pulang ke kampung, karena dulunya adalah gurun yang luas dan tak terbatas. Sekarang mereka telah menyisihkan area sekitar 6 atau 7 kilometer. Aslinya 7,8 persegi kilometer. Tempat yang besar dan membiarkan mereka berkumpul di sana. Saya mendengar bahwa ada puluhan ribu pengungsi di sana. Puluhan ribu pengungsi berada di tempat itu, merupakan tempat penampungan pengungsi terbesar kedua di dunia. Hampir 70.000 hingga 80.000 pengungsi berkumpul di sana. Saat ini ada 85.000 pengungsi berkumpul di tempat itu. Di tenda ada rumah sementara. Di tempat yang sederhana sangat padat, kekurangan air tanpa rumput atau air. Ini adalah tempat yang sangat kering. Ketika angin datang, badai pasir sangat parah berat. Kemarin Cihui mengeluarkan handuk lagi dari tangannya, dikemas dalam kantong plastik. Handuk ini adalah dia pergi ke tempat pengungsi lain yang baru. Jarak dari ibu kota kurang lebih 500 km. Itu adalah perbatasan yang lebih jauh. Ada banyak sekali pengungsi. Ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Irak, ada yang dari Suriah. Ini adalah kelompok lain yang datang ke perbatasan itu. Masih tidak membiarkan mereka masuk di dalam perbatasan Yordania. Mereka pergi ke tempat itu untuk menjelajah. Ini adalah permintaan dari UNHCR, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi. Suci dapat pergi mengunjungi mereka. Benar saja, mereka pergi ke sana. Pos pemeriksaan juga sulit. Tetapi setelah melalui Pangeran Hasan juga ada membantu. Oleh karena itu dapat membuat mereka masuk dengan lancar. Pergi keluar perbatasan, melihat para pengungsi. Pasir bertiup dan mereka menyeka wajah mereka dengan handuk. Seluruh handuk itu seperti lapisan pasir. Dia meletakkan handuk tangan, handuk berwarna putih. Dengan begitu, lapisan pasir itu dia dapat memasukkannya ke dalam plastik. Agar tidak tahu kehidupan di tempat itu seperti ini. Pasir berterbangan. Ketika seseorang menghadap ke tempat itu, seluruh kepala, wajah dan tubuhnya ditutupi pasir. Dengan begini kita akan tahu menderita atau tidak. Mereka lahir di negara mereka. Tumbuh dewasa di negara mereka. Menikah dan mendirikan usaha di negara mereka. Begitu ada peperangan di negara ini, mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka demi menyelamatkan nyawa mereka. Proses lari dari bencana atau kesulitan itu sangat menyedihkan, juga merupakan penderitaan. Apakah seluruh keluarga selama dalam proses pelarian dari bencana atau kesulitan ini? Karena Yordania dan Suriah, proses perbatasan ini seperti yang sering kita dengar. Selama 4 atau 5 tahun terakhir, tragis. Proses pelarian dari bencana atau kesulitan ini penuh dengan darah berceceran. Kita semua pernah mendengarnya. Jadi bisa dibayangkan mereka yang selamat. Mereka hanya ingin menyelamatkan nyawa mereka, memohon untuk dapat hidup. Tapi nyawa yang selama ini di gurun pasir yang berdebu, kekurangan air dan makanan. Yang dihadapi setiap hari adalah pasir dan tanah di sekujur tubuh. Coba pikirkan, menderita atau tidak. Mereka mengirimi mereka air. Mereka mengirim makanan kering. Sampai kapan pendidikan anak-anak di tempat ini tetap stagnan? Tidak tahu. Mungkin di sini bukan hanya masalah orang dewasa dan anak-anak, tetapi juga masalah anak-anak yang akan lahir. Bagaimana mereka akan dilahirkan? Apakah akan lahir dengan lancar ataukah sulit dilahirkan? Sungguh berbahaya. Cihui dan yang lainnya juga sangat memperhatikan hal ini. Setelah kelahiran lancar, anak sangat menderita. Orang dewasa juga menderita. Bagaimana pada saat kelahiran yang sulit?
Mereka bicara tentang bagaimana Ceci dapat membantu. Mereka juga mengatakan tentang hal ini kemarin. Di tempat yang begitu jauh, jika ada kasus bagaimana menangani masalah kelahiran yang sulit ini, pokoknya sangat menderita. Penderitaan semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sungguh penderitaan yang tidak terkira. Sekarang di Suriah, mereka melarikan diri sudah selama 5 tahun. Perang saudara telah berlangsung selama 5 tahun. Melarikan diri keluar, meninggalkan perbatasan negara mereka. Ada lebih dari 4 juta orang, hampir sepertiga dari mereka berada di Yordania. Dapat dilihat Yordania telah menampung lebih dari 1 juta orang. Itu merupakan jumlah yang sangat besar, tersebar penempatannya. Pada kamp pengungsi terbesar, telah menampung lebih dari 85.000 orang. Ini angka yang sangat besar. Ini telah menjadi kota terbesar keempat di Yordania. Kamp pengungsi terbesar kedua di dunia. Melihat mereka begitu padat, jangan berharap ada pohon. Satu rumput pun tidak ada. Saat hujan datang, kaki menginjak lumpur. Biarpun berada di dalam tenda, di luar hujan, di dalam juga ada air. Jika cuacanya cerah, debu dan pasir berterbangan. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup seperti ini? Terutama di tahun 2016, bulan Maret tanggal 1. Melihat mereka, rumah sakit pengungsi merayakan kelahiran anak ke-5.000. Merasa kehidupan sudah sangat sulit. Melahirkan anak-anak ini, apakah bisa tumbuh dengan bahagia? Karena dalam tubuh anak sudah ada penyakit. Kemudian juga mendengar, sekarang ada anak berusia 4 bulan lebih. Seorang bayi perempuan, Ilaf, terlahir dengan hernia umbilikalis. Ini adalah usus tali pusar. Perut sudah menonjol keluar. Saat kita pergi membagikan bantuan, secara rutin membagikan bantuan, ibu ini dengan menggendong anak, datang memohon insan Ceci untuk membantu dia. Harus bagaimana bantu? Tapi Cehui dengan sangat cepat mengambil kasus ini. Melalui cinta kasih yang welas asih, melalui kekuatan yang welas asih, semua orang segera mencari dokter. Sudah menemukan dokter. Di aman tempat ini ada seorang dokter ahli urologi bersedia menerima kasus ini. Tapi biaya butuh uang Yordania lebih dari $500. $500 adalah 23.000 NT. Beban ini juga sangat berat. Tapi hendak menolong anak kecil, tahu harus menanggung beban seperti ini. Jadi Cehui mengatakan malam itu dia pulang ke rumah saat tidur. Dia bermimpi master berkata kepadanya, "Kamu punya dokter." Dia terkejut dan terbangun. "Saya punya dokter. Di manakah itu?" Oh, terpikirkan. Setelah terbangun akhirnya terpikirkan. Ada. Saya punya seorang dokter. Dokter dari Suriah yang bernama Mohnad. Dokter ini pernah membantu Ceci menolong anak laki-laki berumur 5 tahun yang terluka karena bom. Dokter inilah yang menolongnya. Kebetulan dia juga adalah dokter bedah urologi. Jadi segera pergi mencarinya. Dokter ini sangat baik. Dia bersedia menerima. 275 dinar sudah bisa. Jadi dengan begini sudah berkurang setengahnya. Jadi dikatakan mereka di sana sedang mencari dokter. Master juga harus ikut membantu mereka mencari. Tapi ini juga adalah jalinan jodoh yang tidak terbayangkan. Ini adalah kekuatan cinta kasih. Anak ini sudah selesai menjalani operasi di tanggal 10 Maret tahun 2016. Sudah kembali untuk pemeriksaan ulang. Luka operasi sembuh dengan sangat baik. Anaknya sangat cantik. Benar-benar ini adalah di dalam hidupnya bertemu dengan penolong. Dikarenakan anak ini dibawa kembali untuk dioperasi oleh dokter ini. Dokter ini mengungkit kembali. Seperti anak ini, saat ini pengungsi di Jatari camp. Di dalam camp pengungsi total ada 56 orang. Anak seperti ini,
anak yang berumur mulai dari 1 bulan hingga 4 tahun. Sekarang ada 56 orang anak yang juga menderita hernia, yang artinya harus dioperasi. Ini kemarin diceritakan waktu pulang. Kasus ini apakah kita harus tangani? Jika kita tidak tangani, anak-anak ini akan bagaimana? Jika mau ditangani, bebannya akan sangat banyak. Ya, bebannya akan sangat banyak. Tetapi anak-anak ini, nyawa 50 atau 60 anak-anak ini, sebenarnya berapa nilai kehidupan mereka? Tidak ternilai. Berhubung sudah datang ke dunia, nyawanya sudah tidak bisa dihitung. Berapa nilai kehidupannya? Terlebih lagi di antara 50 atau lebih anak-anak. Ada 15 anak memiliki kondisi sakit yang rumit, yang mungkin tidak dapat berlarut-larut. Jadi kita harus dengan sangat cepat membantu mengambil keputusan untuknya. Tentu saja menyelamatkan orang paling penting. Meskipun anak-anak lahir di dunia ini dari usia 1 tahun hingga 4 tahun. Setelah melarikan diri dari pengungsi, mereka semua lahir di kem-kem pengungsi ini. Saya merasa orang-orang bukankah seperti karma muncul dari sebersit pikiran. Beberapa hari yang lalu dikatakan bahwa negerinya Dharma Prabhasa Tathagata. Tidak ada pikiran tentang nafsu antara pria dan wanita. Jadi semua orang murni. Dharma diserap ke dalam hati setiap orang. Kemudian di Yordania, melihat para pengungsi ini benar-benar tidak tega. Masih ada banyak lagi. Menderita tidak? Ini adalah dari sebab yang terakumulasi. Permasalahan yang dilakukan orang di masa lampau. Orang dewasa sekarang menerima penderitaan. Sekarang penderitaan ini berlanjut ke generasi berikutnya. Benar-benar penderitaan. Bagaimanapun, melatih diri membutuhkan waktu yang panjang. Selama kalpa sebanyak butiran debu di seluruh alam semesta, dia telah mengikuti gurunya dalam wujud sementara untuk membimbing para makhluk. Jadi memiliki akar yang dalam dan kondisi yang matang. Kaudinya, pelatihan dirinya merupakan orang pertama yang menyadari 4 kebenaran mulia. Sebenarnya beliau sudah mengikuti Buddha Sakyamuni sejak dari masa kalpa sebanyak butiran debu sampai sekarang. Sama seperti Purna Maitra Yani Putra. Sejak Buddha Mahabhisna Janana Bibu, era 16 pangeran sudah terus mengikuti sampai sekarang. Jadi kapasitas mereka sangat dalam. Jodoh pun sudah matang. Saat ini mereka akan menerima peramalan dari Buddha. Jadi dia mengikuti Buddha merespon pada dunia di Taman Rusa Isipatana. Dia merupakan yang pertama tercerahkan. Orang yang pertama dari awal. Saat ini berikutnya yang adalah Asnata Kaudinya yang akan menerima peramalan dari Buddha. Ini adalah yang kita harus turut bersuka cita untuk beliau. Naskah sutra mengatakan, pada ketika itu 1200 arahat dengan batin penuh keleluasaan itu berpikir demikian, kami sekalian merasa sukacita telah mendapatkan sesuatu yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Sekiranya Bhagawan dapat memberikan peramalan kepada masing-masing yang terlihat, sebagaimana dilakukan terhadap para murid utama lainnya. Bukankah ini membahagiakan? Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Sekarang mereka sangat bersuka cita. Sekarang satu persatu telah dipanggil namanya untuk menerima peramalan. Mungkin sudah mau giliran saya. Akan sangat cepat. Semua orang sangat sukacita. Bagian sutra berikutnya menyatakan, Buddha tahu akan pemikiran dari mereka, memberitahukan Mahakasyapa, bagi 1200 arahat ini, aku sekarang akan secara berurutan memberikan peramalan akan pencapaian Anuttara Sambodhi. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Sang Buddha sudah mengetahuinya. Harapan dari orang-orang itu, harapan di benak 1200 orang ini, Sang Buddha mengetahui semuanya. Jadi,
Pemikiran di dalam benak mereka, harapan mereka. Buddha tahu akan apa yang dipikirkan oleh orang-orang ini. Mereka memohon untuk mendapatkan peramalan. Mereka berharap Sang Buddha akan memberikan peramalan dan pencapaian untuk mereka. Buddha tahu akan pemikiran dari mereka. Buddha tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang ini, memohon agar diberikan peramalan. Pada dahulu kala, mereka tidak berani menerimanya, karena menerima peramalan akan pencapaian, berarti mereka harus menapaki di jalan Bodhisattva. Jika sudah menapaki di jalan Bodhisattva, maka harus memasuki ke tengah orang banyak terlebih dahulu. Karena di tengah orang banyak, sebab dan kondisi pendukung mereka sudah matang, baru mereka bisa mencapai kebudaan. Dahulu kala tidak berani. Sekarang Sawariputra, Mahakassapa dan lainnya, Purna Maitrayani Putra, mereka menerima peramalan akan pencapaian dari Sang Buddha. Jadi mereka mencapai kemajuan dengan sangat percaya diri. Mereka sangat senang. Mereka percaya terhadap diri sendiri dan bersedia berikrar, bersedia menyelesaikan jalan kebudaan ini. Mereka mencari jalan kebudaan. Maka mereka sangat bersuka cita. Oleh karena itu, Sang Buddha memahami isi hati orang-orang ini. Memberitahukan Mahakasyapa, yang Arya Kasyapa sebelumnya sudah diberi peramalan di dalam bab peramalan. Dia dari bab perumpamaan, menghayati, lalu di bab keyakinan dan pemahaman. Dengan demikian mengungkapkan maksud hatinya, agar Sang Buddha dapat memahaminya. Sang Buddha juga sudah mengatakan, semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Dalam hati sudah mempunyai kediaman agung. Dalam ada banyak gudang mustika. Semua sudah memahaminya. Semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Ini mereka sudah menghayatinya. Selanjutnya, bab perumpamaan tanaman obat dan lain-lain. Sebidang lahan dalam batin. Sudah memperoleh siraman embun Dharma, sudah membasahinya, maka Dharma sudah meresap di dalam batin. Maka Sang Buddha mulai memberi peramalan ke mereka. Oleh karena itu, pada bab peramalan sudah diberi peramalan. Ini adalah yang Arya Kasyapa. 4 orang murid utama mendapatkan peramalan. Setelah melewati 4 bab, mereka sudah mendapat peramalan, memberitahukan Mahakasyapa yang Arya Kasyapa sebelumnya telah menerima peramalan. Sekarang Buddha memberitahukannya adalah dikarenakan Mahakasyapa merupakan pimpinan dari Sangha. Sang Buddha sekarang memberitahukan Mahakasyapa karena Kasyapa kelak akan memimpin Sangha, sehingga dia telah menerima peramalan. Saat ini pusat perhatian pada Mahakasyapa. Maka memberitahukan Mahakasyapa setelah yang Arya Kasyapa menerima peramalan, Sang Buddha memanggil namanya. Berharap semua orang dapat menyetujui bahwa kelak Kasyapa akan memimpin di kemudian hari. Mahakasyapa diterjemahkan sebagai Maha Peminum Cahaya. Dia melatih konsentrasi dari pemadaman sepenuhnya, serta mampu memahami sepenuhnya akan segala dharma. Oleh sebab itu, sebagian besar orang mengetahui cerita Mahakasyapa. Diterjemahkan sebagai Maha Peminum Cahaya, karena tubuhnya dapat mengeluarkan cahaya. Tubuhnya sangat bersinar. Yang dilatih adalah konsentrasi dari pemadaman sepenuhnya. Batinnya sangat tenang, bahkan mampu memahami sepenuhnya akan segala dharma untuk 1.200 orang arahat, yang juga menunjukkan kepada 1.200 arahat di dalam Sangha, di antara anggota Sangha. Selalu ada 1.250 orang dengan jumlah sekitarannya ini. Bagi 1.200 arahat ini, 1.200 ini merupakan pada 1.000 murid dari 3 Kasyapa bersaudara, ditambah 200 murid dari Moggallana dan Sariputra. Dari mana datangnya 1.200 arahat ini? Orang ini datangnya dari mana? Sebagian besar 1.000 orang berasal dari 3 Kasyapa bersaudara. 3 Kasyapa bersaudara, semua orang sudah pernah mendengar kisah mereka. Kakak tertua memiliki 500 orang murid.
kedua adik masing-masing 250 murid. Murid kedua adik ini digabungkan ada 500 murid. Kakak tertua memiliki 500 murid, digabungkan ada 1000 murid. Yang dibimbing 3 bersaudara keseluruhan ada 1000 murid. Masing-masing ada di tempat pelatihan diri yang berbeda, melatih diri di tempat masing-masing. Kemudian Sang Buddha merubah dan membimbing mereka. Semuanya dibawa untuk berlindung kepada Buddha. Ini adalah murid dari 3 Kasyapa bersaudara. Keseluruhan 1000 orang murid, Moggallana dan Sariputra ada 200 orang murid, digabungkan menjadi 1200 murid. Jadi mereka ini yang senantiasa mengikuti Buddha. Guru mereka meninggalkan kehidupan duniawi. Para murid semua bersama mengikuti guru. Para murid-murid ini benar-benar melatih diri di dalam sangha. Apakah semuanya mengikuti moral atau aturan? Benar-benar tidak mudah. Proses melatih diri dan kehidupan di dalam kelompok sangha. Jadi Sang Buddha berkata, "Aku sekarang akan secara berurutan memberikan peramalan akan pencapaian Anuttara Samyak Sambodhi." Dikatakan sekarang, berarti sekarang akan memberikan peramalan. Dikatakan berurutan artinya berturut dari masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang. Dikatakan sekarang yaitu sekarang ini. Ada 1200 orang berada di persamuhan ini. Saya akan memberi peramalan kepada mereka. Karena mereka pada masa lampau membina diri. Melihat pembinaan diri mereka pada masa lampau. Melihat tekad mereka. Sekarang yang berada di depan telah menandakan bersedia membangun tekad luhur, telah secara tersirat, yaitu telah menerima dharma ke dalam batin. Buddha telah memahami, kemarin telah disampaikan secara tersirat. Naskah sutra di atas telah menjelaskan, tetapi belum disampaikan, atau belum bisa segera kefasihan tanpa rintangan. Walaupun masih belum bisa demikian, tetapi dharma yang dipahami dalam batin juga sudah membangkitkan tekad, mengetahui proses mereka dalam pembinaan diri pada masa lampau. Apakah sudah memenuhi syarat? Dapat satu persatu memberi peramalan? Mulai demikian, sekarang akan secara berurutan. Demikian satu persatu dengan sungguh-sungguh memanggil nama dan memberi peramalan. Pembinaan diri pada masa lampau, sekarang memperlihatkan hasilnya. Percaya pada masa mendatang. Masih akan lama diteruskan lagi. Ini tergantung pada pembinaan diri kita. Kondisi saat membangkitkan tekad pada masa lampau, sekarang apakah masih diteruskan niat pemikiran pada masa lampau itu? Melihat tindakan sekarang yang baik, maka bisa dipahami di masa mendatang bisa memimpin orang banyak, bisa masuk ke tengah orang banyak, dapat berusaha untuk masyarakat di dunia. Usaha kendaraan besar demikian. Tergantung dia sekarang bagaimana melakukan. Pada masa lampau bagaimana membangkitkan tekad. Sekarang bagaimana melakukan. Usaha kendaraan besar di masa mendatang. Apakah bisa memikul tanggung jawab? Ini adalah Buddha sedang mengamati sekarang. Aku sekarang akan, yaitu sekarang akan baik-baik mengamati secara berurutan. Secara berurutan adalah baik-baik mengamati. Melihat masa lalunya yang dinampakkan sekarang, tanggung jawab kemudian hari harus benar-benar dipahami. Demikian menuruti pahala kebajikannya, memberi peramalan kepadanya, memberikan peramalan tentang pencapaian kebudayaan kelak. Benar, tujuan utama dari para Buddha datang ke dunia ini, penderitaan di dunia sangatlah banyak. Di dalam sutra teratai semuanya dibedah. Mari seperti lagi autopsi. Bedah keluar, membedah poin penting asal mula penderitaan di dunia. Seperti seseorang, sakit ini berasal dari mana? Sakit yang bagaimana menyebabkan kematian pada dirinya. Inilah penelitian anatomi patologis. Buddha mengelompokkan kekuatan karma yang dialami para makhluk di alam semesta besar ini. Penderitaan karma dan lain-lain sebenarnya datang dari mana? Di dalam sutra teratai semestinya telah dibabarkan tuntas cerita di dunia. Harus nyata, seperti di dunia pada masa sekarang. Seperti Cehoy yang pulang dari Yordania. Benar-benar ada negara Yordania.
5 tahun lebih yang lalu mulai berhubungan. Warga pengungsi yang melarikan diri dengan penuh pendarahan, menyedihkan dan sangat menderita. Mereka demikian berhubungan yang mereka lihat, mereka dengar, segala yang dilukiskannya adalah ajaran kebenaran sejati, wujud penderitaan di dunia yang sebenarnya, sehingga dikatakan sutra teratai sepanjang ini dibabarkan. Tidak bisa tidak mulai dari manusia sekarang. Kehidupan zaman sekarang walaupun sangat jauh, akan tetapi masih dalam lingkup yang bisa kita lihat dan dengar. Apalagi sekarang teknologi begitu canggih, transportasi sangat mudah, sehingga untuk menyaksikan dan memahami tidak akan sulit, sehingga kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Usaha dari kendaraan besar adalah harapan Buddha terhadap semua orang, sehingga kita harus selalu bersungguh hati.